Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 17 Agustus 2025. Judul renungan hari ini adalah Bertahan dalam Doa. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, yang berbunyi, "Tetaplah berdoa." Doa merupakan bagian dari pelayanan atau tugas keimamatan kita sebagai orang Kristen. Oleh karena itu, engkau harus menjadi pria atau wanita yang suka berdoa. Engkau harus tekun berdoa. Ini adalah hal yang sakral. Hal-hal tertentu tidak akan berubah sampai engkau berdoa, dan itu karena kuasa dan dampak doa. Wahyu 5 ayat 8 menyingkapkan sesuatu yang kuat tentang doa-doa kita. Dikatakan, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan memberikan perintah kepada para imam untuk membakar dupa pada pagi dan sore hari di kemah suci. Namun, Alkitab mengatakan bahwa semua itu hanyalah bayangan dari apa yang akan datang. Ibrani 10 ayat 1. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Yohanes, melalui Roh Kudus, melihat ke surga dan diperlihatkan kebenaran yang menakjubkan ini. Cawan emas, penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Ketika engkau berdoa di bumi, itu akan dibawa ke hadapan Tuhan sebagai kemenyan. Raja Daud mendapat wahyu tentang hal ini. Tuhan telah membimbingnya untuk memahami bahwa doa-doa kita sebenarnya dibawa ke hadapan Tuhan sebagai kemenyan. Jadi dia berkata dalam Mazmur 141 ayat 2, "Biarlah doaku adalah bagi MU seperti persembahan ukupan." Doa syafaatmu sampai kepada Tuhan, menggulingkan rencana musuh dan mengubah hal-hal di alam surgawi, yang menghasilkan perubahan positif di bumi. Itulah sebabnya engkau harus selalu berdoa. Ayat pembuka kita mengatakan, "Tetaplah berdoa." Tanggapi doa dengan serius dan engkau akan kagum dengan perubahan dalam hidupmu dan pengaruh serta dampak Roh Kudus yang lebih besar di dalam dan di sekitarmu. Bila memungkinkan, pisahkan dirimu dari segala hal lain dan berdoalah. Berbicaralah dalam bahasa roh pada setiap kesempatan yang engkau dapatkan. Dan jika karena suatu alasan engkau melewatkan waktu doa yang dijadwalkan, pastikan engkau berdoa segera setelahnya. Yakobus 5 ayat 16 AMPC mengatakan, "Doa orang yang benar, jika didoakan dengan sungguh-sungguh, akan menghasilkan kuasa yang luar biasa, dinamis dalam cara kerjanya." Jadi, berdoalah dan teruslah berdoa. Jangan berkata, "Aku berdoa kemarin, itu akan cukup untukku sepanjang minggu." Tidak. Perintahnya adalah agar kita berdoa tanpa henti. Taruhannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus terus berdoa sampai jiwa terakhir yang harus dimenangkan tercapai dan dibawa ke kerajaan sebelum pengangkatan gereja. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas hak istimewa dan kuasa doa yang melaluinya Rohku selaras dengan kehendak-Mu yang sempurna untuk berjalan dalam kemuliaan yang terus meningkat. Hidupku diatur oleh Roh-Mu, dan aku terus dikuatkan, dibimbing, dan diposisikan untuk meraih kesuksesan. Tidak ada situasi yang berada di luar jangkauanku karena aku selalu beroperasi dari tempat kemenangan dan kejayaan. Dalam nama Yesus, amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Lukas 18 ayat 1, Kolose 4 ayat 2, 1 Korintus 14 ayat 2. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silahkan berlangganan pada semua akun media sosial kami seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari. Salam kasih karunia dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.